Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i telah berkata, Man ta'allamal Qur'ana ngadumat qimatuhu. Jadi barang siapa yang belajar Al-Quran, belajar tata cara membaca Al-Quran, atau belajar memahami isi kandungan Al-Quran, atau bahkan menghafalkan Al-Quran, maka nilainya akan tinggi, baik di hadapan manusia apalagi di sisi Allah. Cara gambarannya itu, sampan itu hafal Al-Quran, ngaling nangguni Al-Quran, orang perlu goleki jodoh niku wis antri, iya kan? Jadi orang perlu goleki pasangan, wis akeh sing nggo. Quran itu juga kelak bisa memberikan syafaat. Perbedaan syafaat baginda Nabi dengan syafaat Al-Quran itu kan, kalau syafaat baginda Nabi itu mengangkat orang yang disiksa di dalam neraka, membebaskan orang yang disiksa di dalam neraka. Kalau syafaat Al-Quran itu tidak sampai seseorang itu masuk ke dalam neraka, paham? Begitu juga di dalam kubur, yang menerangi alam kubur itu kan, di antaranya apa? Bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca sewaktu hidup di dunia. Kemudian waman ta'allamal fiqha nabula qadruhu. Waman lan utawi sapa wong iku ta'allama belajar sapa man al-fiqha ing ilmu fikih, nabula ya mongko luhur apa qadruhu derajate man. Kemudian barang siapa yang belajar ilmu fikih, maka derajatnya pun akan naik, derajatnya pun akan tinggi. Kiai atau ustaz yang menguasai ilmu fikih, ngalim di dalam bidang ilmu fikih itu kan derajatnya, kedudukannya di mata masyarakat itu kan tinggi. Itu di mata masyarakat. Di hadapan Allah itu pun sama, sepanjang dia mengamalkan ilmunya. Orang alim itu kan ada dua, ada yang mengamalkan ilmunya, ada yang tidak. Yang tinggi derajatnya tentu itu orang alim yang mengamalkan ilmunya, bukan orang alim yang tidak mengamalkan ilmu. Kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya di hadapan manusia, itu juga hina, apalagi di hadapan Allah. Kelak pada hari kiamat itu siksanya berat. Makanya ilmu itu bisa memberikan pertolongan, bisa menolong orang yang memiliki kelak pada hari kiamat, juga di satu sisi itu bisa menjerumuskan pemiliknya atau orang yang menguasainya ke dalam siksa neraka ketika ilmunya tidak dimanfaatkan. Makanya kita ketika mempelajari ilmu agama, karena ilmu agama itu kan menuntut untuk diamalkan, ya berusaha diamalkan, berusaha untuk dikerjakan, dimanfaatkan, terutama untuk diri sendiri. Syukur-syukur bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, ketika tidak diamalkan ini, kelak akan menjadikan pemiliknya itu disiksa oleh Gusti Allah.
Ya tentu ketika tidak diampuni oleh Gusti Allah. Kalau di dalam kitab Ihya menurut Imam Ghazali, daging busuk kelak di dalam neraka yang paling busuk itu bukan daging orang kafir, tapi daging orang alim atau orang yang mengetahui pengetahuan agama tapi dia tidak mengamalkannya. Ngalim tapi orang ngamal, mengetahui bababan agama tapi tidak mau mengamalkan, digunakan untuk hal-hal yang negatif, atau dalam istilah kitab itu mula masuk. Ini kelak dagingnya itu lebih busuk dibanding daging orang kafir. Kalau dalam Ihya itu kan diceritakan belatung yang menggerogoti daging itu ditanya oleh Allah, mana daging yang paling busuk? Apakah daging orang kafir? Belatung ini menjawab bukan. Yang paling busuk adalah daging orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang ilmunya ini digunakan bukan untuk kebaikan tapi untuk hal-hal yang negatif. Jadi ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang, bisa juga merendahkan derajat seseorang, tergantung orangnya. Ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, diamalkan, tentu akan mengangkat derajat orang tersebut baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Tapi ketika tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, ini akan merendahkan, menghinakan derajat orang yang memilikinya baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Entah itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu adab, ataupun ilmu tauhid dan lain sebagainya. Kemudian waman lan utai sapa wong iku kataba nulis sapa man al haditsa ing hadis qawiyat ya mengko kuat apa hujjatuhu hujjai man. Barang siapa yang mencatat ilmu hadis, menulis ilmu hadis, maka akan kuat argumentasinya, akan kuat hujahnya. Ketika berdebat, ketika beradu argumentasi, maka ia akan kuat. Karena dalil itu kan dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari makalah ulama atau pendapat ulama, atau dari kias. Jadi orang itu ketika beradu argumentasi itu kan butuh dalil. Wong mencatat itu kan mudah hafal. Makanya sepertiga hafalan itu dari mencatat. Artinya begini, ketika seorang itu mencatat maka dia sudah sepertiga hafal. Sudah sepertiga hafal. Makanya kalau di Tanggir yang menghafalkan Alfiyah atau sudah masuk kelas Alfiyah wajib menulis Alfiyah dan kauluhunya karena sangat membantu hafalan. Jadi kembali lagi, barang siapa yang mencatat hadis maka argumentasinya akan kuat, hujahnya akan kuat. Waman ta'alamal hisabah, waman lan uti sapa neweku ta'alama belajar sapa man al hisabah ing ilmu hisab, jazula ya mongko agung apa rohyuhu pendapate man. Barang siapa yang belajar ilmu hitung maka wawasannya akan luas. Waman lan uti sapa nemo iku tangalama belajar sapa man al-Arabiyata ing bahasa Arab. Roko ya mongko tipis apa dotmuhu tabiate man. Kemudian
Barang siapa yang belajar bahasa Arab maka akan lembut tabiatnya atau wataknya. Jadi kadang-kadang bahasa itu kan bisa ya, menuntun pribadi seseorang ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik. Dikatakan bahwa bahasa Arab atau orang yang mempelajari bahasa Arab itu akan lembut tabiatnya atau wataknya. Padahal kalau akhir-akhir ini kan justru orang-orang yang menguasai bahasa Arab, katakanlah yang lulusan Timur Tengah, walaupun tentu tidak semuanya, itu kan nampaknya kasar. Kalau pidato coba mencaci maki, iya kan? Mencaci maki penguasa, mencaci maki presiden, mencaci maki wakil presiden di panggung ketika ceramah atau ketika demo. Padahal kalau menurut keterangan di sini, barang siapa yang belajar bahasa Arab akan lembut tabiatnya, perangainya, perilakunya. Tapi mereka kan nampak kasar, walaupun tidak semua. Iya kan? Kalau lihat di YouTube itu yang demo itu kan hampir lulusan Timur Tengah yang tentu menguasai bahasa Arab, walaupun sekali lagi tidak semuanya, hanya beberapa gelintir. Jadi bahasa itu memang bisa menuntun seseorang memiliki tata krama, memiliki kelembutan, memiliki sopan santun. Contohnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan ada bahasa kasar, ada bahasa Jawa halus, ada bahasa kromo iki. Kalau kita berbicara atau menyebut diri kita sendiri itu kan apa? Kulo. Itu dalam bahasa Jawa. Kalau ke orang lain itu sampean atau panjenengan. Itu kan secara tidak langsung mengajarkan sifat tawadu. Karena apa? Karena panjenengan itu biasanya digunakan untuk orang yang lebih ngalim, orang yang terhormat, atau minimal orang yang lebih tua. Kalau sampean itu biasanya yang sejajar, seusia, sebaya. Dan dari situ kan kita jadi tahu siapa orang yang kita ajak bicara. Ya tadi mengajarkan kepada kita secara tidak langsung sifat tawadu. Jadi ketika kita menyebut panjenengan, kita akan sadar bahwa dia lebih alim atau lebih tua atau lebih terhormat dibanding diri kita, minimal seperti atau mungkin bahasa-bahasa yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kearifan budaya kita itu memang berbeda dengan budaya-budaya yang lain, walaupun tentu setiap bangsa atau setiap negara itu yang memiliki budaya-budaya yang positif, adat istiadat yang positif itu juga tentu ada. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia ya tentu harus menjunjung adat istiadat, kearifan budaya lokal, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kalau tidak bertentangan dengan hukum syariat, ya kita jaga, kita lestarikan. Waman lam yasun nafsahu lam yanfa ilmahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari hawa nafsunya,
maka ia tidak akan mampu memanfaatkan ilmunya. Jadi karena ilmu, tentu yang dikehendaki di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama itu salah satunya adalah mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus kelak ke dalam siksa api neraka. Karena kebanyakan seseorang itu disiksa tentu karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Seseorang itu kedudukannya hancur, kehormatannya hancur di dunia, itu juga rata-rata karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Di akhirat kelak disiksa juga karena ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka karena tadi dikatakan ilmu agama itu salah satunya mengajarkan manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya, tentu ketika seseorang itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, ia tidak memanfaatkan ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu butuh diamalkan. Ketika tidak diamalkan, seperti saya jelaskan tadi di awal-awal, itu tidak menolong, tidak menyelamatkan orang yang menguasainya, tapi justru akan menghancurkan orang yang menguasainya, baik di dunia atau kelak di akhirat. Apalagi ketika ilmunya ini digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk menipu orang lain dan lain sebagainya. Jadi berusahalah untuk memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari ya menurut kemampuan, dalam arti setahap demi setahap.